Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Kali ini kita akan membahas tentang soal yang isei, di mana bagian pertama dari soal isei adalah financial literacy atau literasi keuangan. Jadi literasi keuangan ini membahas tentang bagaimana kita menggunakan dana atau uang kita supaya bisa menghasilkan atau berdaya guna. Nah, langsung kita lihat di sini ada kasus soal di mana ada seseorang ya memiliki uang 25 juta dari hadiah ya. Kemudian ada beberapa pertimbangan, ada beberapa pilihan di mana uang 25 juta itu nanti diharapkan bisa menghasilkan dan di mana kira-kira yang paling menguntungkan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, disimpan di bank dengan suku bunga 5,6% per tahun, kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham dengan mendapat capital gain 5,5% per tahun. Ya, capital gain itu artinya keuntungan yang diperoleh karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli saham. Kemudian diinvestasikan di properti mendapat keuntungan 6,10% per tahun. Kemudian didistribusikan dengan bunga deposito tenor 12 bulan di Bank Mandra. Paling tinggi penawarannya 6,38% per tahun. Kemudian diikuti Bank ABCD dengan bunga 6,30% dan Bank Barata dengan bunga 6,25%. Kemudian pilihan yang lain untuk harga emas cetakan Antam ukuran 1 gram juga berada dalam posisi fluktuatif di level Rp780 dengan kenaikan rata-rata 6,95% per tahun. Kemudian juga bisa digunakan untuk membeli ORI, obligasi retail Indonesia 016 sebesar 6,30% per tahun dan berlaku tetap sampai dengan jatuh tempo. Nah, dari persentase yang paling tinggi di sini adalah 6,95%, yaitu untuk diinvestasikan dalam atau dalam bentuk emas, yaitu 6,95%. Ya, di sini kan perintahnya adalah berdasarkan data tersebut dalam 1 tahun pilihlah satu investasi yang mendapat hasil pendapatan yang paling besar atau yang paling tinggi dan urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya, kita tinggal melihat persentase mana yang paling tinggi. Di sini kan 6,95% kalikan 25 juta yaitu untuk tabungan emas. Senilai keuntungannya 1.737.500. Kemudian didepositokan dengan beberapa bunga deposito yang paling tinggi adalah 6,38% ini kalikan 25 juta ketemunya 1.595.000. Kemudian untuk ORI juga tinggi yaitu 6,30%, yaitu menjadi 1.575.000. Kemudian properti 6,10, kemudian simpanan bunga 5,6 sampai capital gain yang paling rendah 5,5. Jadi ini tinggal mengurutkan saja di mana yang paling mendapat keuntungan paling banyak. Di sini adalah emas. Kemudian soal ke nomor 2, ini kasus bisnis atau business case. Ini masalah kemacetan ya. Kemacetan. Ini membuat banyak dampak negatif ya, dampak negatif. Ini dampak negatifnya banyak sekali, kerugian waktu, pemborosan energi, keausan kendaraan, polusi, stres pengguna jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat. Terus pertanyaannya adalah
Berdasarkan informasi tersebut, uraikan penyebab kemacetan dan cara mengatasinya. Ya. Ini kemacetan biasanya terjadi di kota-kota besar, ya. Nah, sebab kemacetan yang pertama, arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Artinya jumlah kendaraan jauh lebih banyak daripada pertumbuhan untuk membuat jalan baru. Yang kedua, terjadi kecelakaan. Kemudian terjadi gangguan kelancaran karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas. Kemudian terjadinya banjir juga bisa menyebabkan kemacetan. Ada perbaikan jalan, bagian jalan tertentu yang longsor, ini karena bencana misalkan. Adanya rumah-rumah kumuh, bangunan liar, ya, yang di tepi jalan, ya, yang tidak memperhitungkan batas-batas jalan. Kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat, ya. Adanya kendaraan keluar masuk. Biasanya di tempat parkir dan sebagainya ini juga bisa menyebabkan kemacetan. Cara mengatasi yaitu meningkatkan kapasitas jalan, ya. Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas, ya. Kemudian yang kedua, mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan. Meningkatkan kapasitas persimpangan melalui lampu lalu lintas. Persimpangan tidak sebidang atau flyover, ini juga untuk mengatasi kemacetan. Mengembangkan intelijen transport system, memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Kemudian penambahan angkutan umum supaya orang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum, itu mengurangi kemacetan juga. Kemudian pembatasan kendaraan melalui 3-in-1, ganjil genap. Ya, itulah pembahasan akhir dari soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Silakan untuk yang sudah menyimak untuk subscribe video ini.